Hai hai hai, welcome back to channel Aisyah Stories. Ini saatnya novel pernikahan dadakan part 70. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Kami berdua pulang dulu ya. Tolong jaga diri baik-baik dan jangan pernah sungkan untuk menghubungiku jika kamu sedang butuh bantuan, ujar Safa saat mereka sudah berada di ambang pintu. Carla mengangkat satu jempol sambil tersenyum lebar. Itu pasti. Sekali lagi makasih loh, oleh-olehnya banyak banget. Berasa kayak dapat durian runtuh. Makasih baby. Safa mencebik sambil tersenyum lebar. Itu sih masih ada yang kurang. Pesanan pria lajang Dubai belum bisa aku bawa pulang. Takut Bang Rian salah paham, bisik Safa hingga membuat Carla tertawa. Sementara Rian yang sudah mulai pegal berdiri menunggu Safa selesai berpamitan, kini dia berujar, apa sebaiknya kita masuk lagi ke dalam? Sindir Rian hingga membuat Safa memijing dan Carla mengulum senyum. Sana cepat pulang, sepertinya Pak Bos sudah tidak sabar lagi. Carla mengedipkan sebelah mata lalu mendorong Safa untuk segera pergi. Apaan sih? Anak kecil sok tahu banget. Ya udah, aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keduanya saling cupika-cupiki dan lanjut berpelukan. Carla, kami balik dulu ya. Iya Pak Rian, hati-hati di jalan. Scene berganti. Han sedang mengintip keluar melalui lubang pintu. Ia sedang mengawasi pintu apartemen di depannya, menunggu Carla keluar dari sana. Udah jam berapa ini? Dasar pemalas. Memang ia akan berangkat kerja jam berapa? Gumam Han sambil terus membidik pintu di hadapannya. Lalu ia terkesiap saat melihat pintu itu dibuka dari dalam. Sementara itu, Carla sampai kaget karena tiba-tiba pintu di depannya terbuka. Lalu Hans muncul sambil memasang wajah datar. Terlalu datar menurutnya setelah semalam keduanya sempat bercanda, hingga membuat Carla segan untuk menyapa. Untuk beberapa detik tatapan mereka bersirobok dalam diam. Kamu mau ke World Mall kan? Sama, aku juga. Tanya Hans lalu ia jawab sendiri. Tapi aku harus ke Safna Collection dulu. Udah janji sama Safa akan mampir ke sana pagi ini. Jawab Carla sambil tersenyum canggung. Beberapa kali ia membetulkan letak hijabnya yang memang sudah rapi sejak tadi. Sedangkan di dalam sana jantungnya berdesir hebat. Sementara Hans masih mempertahankan wajah tanpa ekspresinya hingga di luar dugaan, Manuela muncul lalu melambai kepadanya dari kejauhan. Carla mengubur senyum perlahan sambil memindai gadis yang menggunakan rok selutut itu berjalan anggun ke arah mereka. Sayang, ponsel kamu kenapa sih? Kok susah banget aku hubungin? Rengek Manuela ketika jarak mereka sudah dekat. Hans langsung menghindar saat Manuela hendak memeluknya. Gadis itu berdehem kecil, lalu kembali berujar, sayang, anterin aku ke rumah sakit ya, please. Oh ya, aku lupa kasih tahu, Papa pengen banget ketemu sama kamu. Kita langsung ke sana aja ya. Kamu sudah sarapan belum? Sementara itu, Carla mengayun langkah tanpa sepatah kata pun. Ia pergi untuk menyelamatkan hati. Apalagi Manuela mulai bersikap manja dan mungkin gadis itu sengaja melakukannya untuk memperlihatkan kepada Carla. Tanpa diminta, kalimat Safa semalam berputar kembali di ingatannya. Bahkan masih terasa segar terdengar di telinga. Tolong jangan terlalu berharap pada Hans, kecuali kamu sudah mempersiapkan diri untuk terluka. Tiba-tiba setetes bulir bening jatuh mengenai pipi. Secepat kilat, Carla menghalaunya dengan senyuman aneh yang cukup lebar, seolah ia sedang menertawakan kebodohannya sendiri. Scene berganti.
Mulai sekarang aku yang akan antar jemput kemanapun kamu pergi. Suara Hans membuat ingatan Carla pada percakapannya semalam itu tercabut paksa. Carla berpaling dan menemukan Hans yang sudah berada di sampingnya. Entah sejak kapan mereka sudah berjalan beriringan seperti itu. Carla baru menyadarinya sekarang. Pria itu menatap lurus ke depan. "Maaf, kamu bilang apa tadi?" "Aku pikir tidak ada salahnya kita singgah sebentar ke Safna Collection. Lagi pula aku juga sudah lama tidak ke sana." Carla menatap Hans lekat-lekat. Sebenarnya bukan itu jawaban yang ia inginkan. Namun, ia pikir jawaban ini jauh lebih realistis dibandingkan kalimat ambigu yang tadi. Saat Carla sudah kembali menatap lurus ke depan, giliran Hans yang berpaling menatap wajah Carla. Lalu senyum kecilnya terbit. Keduanya masuk ke dalam lift secara bersamaan. Tak ingin semakin salah paham, Carla menolak saat Hans hendak membukakan pintu mobil untuknya. Pria yang menggunakan kemeja biru elektrik itu hanya bisa melongo saat melihat Carla mendahuluinya, lalu membuka pintu mobil. Di ambang pintu, Carla berujar, "Tolong jangan buat aku semakin salah paham, ataupun tunanganmu itu cemburu. Sekarang kita berada di mobil yang sama karena memang kita satu arah. Tidak lebih daripada itu." Usai mengeluarkan benang kusut dalam pikirannya, Carla masuk ke dalam mobil lalu menutup pintu di sampingnya dengan cepat. Mengabaikan Hans yang sedang terdiam menatap tingkah anehnya. Jelas sekali bagi Hans jika gadis itu sedang terbakar api cemburu. Mobil melaju dengan kecepatan sedang dan Carla masih betah menatap keluar jendela di sampingnya. Sementara itu, sejak tadi, sesekali Hans berpaling menatap Carla yang tak sekalipun mau menoleh ke arahnya. Kini Hans mulai menambah kecepatan. "Ini kok, sebenarnya kita ini mau kemana?" Carla mulai menyadari jika jalan yang mereka lewati sekarang sangat berbeda dengan jalan menuju Safna Collection. Carla menatap nyalang Hans, menuntut jawaban darinya. "Yang pasti aku tidak mungkin menculikmu." "Hans, aku serius, sebenarnya kita ini mau kemana? Atau kamu akan ke rumah sakit dulu untuk menjenguk ayah mertuamu? Tapi kenapa tadi tidak?" Hans menginjak rem secara mendadak hingga membuat ucapan Carla terpotong dan ia kaget. Beruntung jalan yang mereka lalui terbilang sepi hingga sikap impulsif Hans tidak menyebabkan masalah kecelakaan. "Aku dan Manuela tidak punya ikatan apapun. Kamu lihat sendiri kan pertunangan kami batal malam itu?" ujar Hans sambil menatap Carla lekat-lekat. Carla lekas membawa pandangannya ke arah lain. Namun detak jantungnya semakin bergemuruh karena sadar jika Hans masih belum memindahkan arah tatapannya. Seolah pria itu sedang mengulitinya hidup-hidup. Melihat gadis di sampingnya risih, Hans tersenyum devil. Menurutnya, Carla semakin cantik jika sedang salah tingkah begitu. "Baiklah, mari kita lanjutkan lagi perjalanannya," ujar Hans seolah sedang bicara pada dirinya sendiri, tapi ekor matanya menatap gadis di sampingnya. Lalu mobil yang mereka tumpangi kembali bergerak. Carla masih terdiam. Scene berganti. Hans menghentikan mobil dataran parkiran kafe yang menghadap langsung ke arah danau buatan. Tidak terlalu luas, tapi cukup untuk membuat semua orang terkesima ketika melihatnya. Ini pertama kalinya bagi Carla mengunjungi tempat seindah ini. Matanya sampai berkeliling sejak tadi. Carla sampai melupakan tujuan pertamanya pagi ini.
Gadis itu semakin terkesima saat Hans membawanya pada meja yang berada tepat di bibir danau. Hanya ada 4 meja yang menghadap langsung ke arah danau dengan jarak yang cukup jauh antara meja satu dengan meja lainnya. Ada sekumpulan angsa putih yang sedang mengapung di tengah danau. Beberapa di antaranya masih berukuran kecil dan sangat menggemaskan. Beberapa jenis tumbuhan hijau dan berbunga terlihat tumbuh subur di pinggir danau. Dari mana kau tahu jika ada tempat seindah ini di Jakarta? Tanya Carla lalu menyesap tehnya yang masih mengepul. Sepotong kue cantik ikut menemani waktu ngeteh pagi mereka berdua. Tidak dari siapa-siapa, semua orang juga tahu tempat ini. Oh, jawaban Carla membuat Hans tersenyum lebar. Gadis itu sedang menyendok cake di depannya dengan wajah menunduk. Jadi, Hans bisa tersenyum sebebas-bebasnya tanpa ketahuan oleh Carla. Kamu pasti sering kesini. Carla menatap Hans. Tatapan mereka bersirobok cukup lama hingga akhirnya Hans menggeleng kecil. Ini untuk pertama kalinya. Tapi jika kau terkesan pada tempat ini, kita bisa datang kembali kapan saja kau mau. Lagi-lagi kalimat ambigu Hans cukup membingungkan bagi Carla. Mereka berdua masih saling beradu tatap hingga akhirnya Carla yang memutus kontak mata terlebih dahulu. Ia kembali menyendok kue di depannya, menunduk dalam-dalam sambil berusaha membuatnya tetap waras. Mengatur irama jantung, Carla sudah mulai merasa lelah. Ia berencana untuk menghilang dari hadapan Hans saat ini juga. Aku harus segera pergi, ujar Carla. Ia sudah muak dengan kecanggungan yang tercipta. Carla bangkit berdiri, namun Hans mencegahnya. Carla, berapa kali aku sudah mengatakan kepadamu, jangan buat aku semakin salah paham. Kamu ngerti gak sih Hans, sikap kamu ini buat aku semakin berharap tahu. Atau jangan-jangan kamu menikmatinya. Kamu pasti sedang menertawakan kebodohanku kan? Cerca Carla dengan wajah tegang. Ia masih berdiri dan belum beranjak dari kursinya. Siapa bilang aku sedang membuatmu salah paham? Apakah di hatimu aku memang orang yang seperti itu? Pertanyaan Hans membuat Carla menghela nafas kasar. Ia kembali mendaratkan bobotnya ke atas kursi. Kenapa kamu tidak menjawab? Jawab apa? Tanya Carla tanpa menatap muka. Apakah di hatimu aku itu hanyalah orang yang menebar harapan palsu lalu menikmatinya? Hans menatap Carla dengan tatapan serius. Ia tersenyum miring saat Carla mengatakan iya sambil membalas tatapannya. Lalu kenapa kau masih mencintaiku jika bagimu aku adalah orang yang seburuk itu? Bukankah kau harus menemukan pria baik-baik untuk bisa kau cintai? Kamu benar. Mungkin ini untuk terakhir kalinya aku berbagi perasaan denganmu. Setelah ini aku pastikan hubungan kita berdua hanya sebatas rekan kerja saja. Tidak akan lebih daripada itu. Maksudnya kamu akan pergi setelah membuatku jatuh cinta padamu? Carla, aku tidak berpikir kamu gadis sejahat itu. Karena kau sudah membuatku hanya bisa melihatmu saja. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus berada di sisiku. Aku tidak mau tahu. Carla membulatkan mata. Sejak dulu, kata-kata inilah yang ingin ia dengarkan dari Hans. Namun, alih-alih tersipu malu, sekarang Carla malah lebih memilih pergi, meninggalkan Hans tanpa menoleh sedikit pun kepadanya. Semua pengakuan Hans belum mampu membuat Carla tersanjung, tapi malah membuatnya ketakutan. Carla takut Hans hanya sedang mengetesnya saja, atau bisa jadi ia salah minum obat hingga otaknya mendadak miring. Carla, tunggu! Cepat-cepat Hans meraih tangan Carla saat keduanya sudah keluar dari restoran.
Aku sudah mengatakan isi hatiku yang sebenarnya. Tapi kenapa kamu masih marah seperti ini? Salahku di mana? Beberapa pengunjung yang kebetulan lewat tersenyum aneh ke arah mereka. Hal itu membuat Carla risih. Ia lekas melepaskan genggaman tangan Hans, lalu pergi menuju mobil. Hans langsung menyusul di belakang. Carla, hei!